modal 17 juta. Terus sampai sekarang itu sudah di angka 24. Barakallah, alhamdulillah. 24 juta. Jadi di total RDN saya 24 juta sekarang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabar Pak Anwar? Gimana kabar? Tinggal di mana? Saya di Bekasi, Coach. Di rumah atau di kantor ini? Di rumah. Masih work from home. Oh, work from home. Masuk. Monggo, tafadhol. Silakan Pak Anwar. Iya, jadi saya bergabung di YouLife Academy ini bulan. Kenalkan diri dulu mungkin Pak. Oh iya, kenalkan diri. Nama saya Muhammad Anwar dari Bekasi. Ya, tinggalnya di Bekasi. Jadi join di YouLife Academy itu bulan 10 akhir. Ya, bulan 10. Memang sebenarnya sudah pingin pernah belajar tentang saham, tapi belum sempat karena memang kesibukan. Bahkan saya sudah punya RDN itu di tahun 2013, Coach. Tapi tidak pernah dipakai. 2013 bikin RDN itu di Dana Reksa. Terus tapi tidak pernah dipakai. Terus lupa. Terus waktu pandemi itu bulan 10 juga sebelum join ke Bank Mandiri, terus dia bilang ini ada rekening kayak rekening saham ya, customer service-nya. Baru saya ingat, oh iya kayaknya pernah buka RDN. Terus saya bilang, ini bisa diakses nggak? Saya bilang gitu. Maksudnya saya mau lihat, oh nggak bisa Pak, ini kayaknya nggak bisa diakses gitu. Akhirnya setelah dapat informasi tentang YouLife Academy, akhirnya bergabung, terus ikut kelasnya. Kebetulan memang waktu itu bulan 10 saya belum ini coach kena PHK kan. Jadi bulan 8 itu saya kena PHK. Jadi bulan 9 belum ada kegiatan, sambil nyari-nyari kegiatan. Terus akhirnya ikut kelasnya coach itu bulan 10. Nah, dari situ ikut kelasnya lah ya. Jadi diajarin lah. Baru tahu juga, oh ternyata dunia saham itu kayak begini. Maksudnya tidak bisa kita langsung masuk, langsung beli. Ternyata ada step-stepnya gitu. Dan saya bilang, wah ini kayak orang kerjaan berarti. Maksudnya, iya kan, dia kerja. Karena kalau mau trading pagi, malamnya harus disiapin tuh trading plan-nya. Seperti yang diajarkan ya, manajemennya juga. Terus, jadi semuanya kita analisa. Jadi, nah dari situ saya baru tahu, oh ternyata begini. Maksudnya, dunia saham itu sangat excited juga gitu ya. Maksudnya, tidak segampang orang bilang, oh udah datang aja lihat terus udah beli, pasang. Istilahnya dulu masih teman-teman tuh pakai pasang di harga sekian, nanti setelah naik udah pasang sekian, udah begitu aja. Aku bilang itu kayak judi dong, kayak gitu. Maksudnya istilahnya iya kan Pak, maksudnya main pasang terus udah gitu ini ya. Akhirnya saya juga ini ya istilahnya, wah yang dulu deh waktu itu, yang kemarin itu. Nah, qadarullah ketemu sama Coach Dodi, diajarin saham syariah, dan jadi istilahnya dalam hati saya jadi plong gitu ya. Apa istilahnya, dari Dewan Syariah Nasional juga Coach Dodi istilahnya sampaikan juga. Nah di situ saya juga maksudnya saya juga googling juga tuh. Maksudnya saya mau mempelajari apa memang benar nih yang dibilang Coach Dodi ini. Maksudnya biar kita sendiri juga merasa yakin kan. Karena kan Coach Dodi biasa sering bilang jangan percaya saya gitu. Maksudnya tapi kita cari juga gitu lah ininya apa istilahnya, biar kita tambah yakin. Nah setelah itu akhirnya yakin. Akhirnya dengan kebetulan kan memang kemarin masih ada sedikit dari hasil uang pesangon lah yang bulan 8 kita di PHK, ya mulailah saya melakukan prosesnya itu, mulai dari screening saham 400,
dari screening saham syariahnya itu, terus lakukan proses fundamental analisis, terus nanti slim-nya, terus masuk ke technical analysis. Jadi sampai sekarang di bulan 1 dari bulan 10 ya sekitar 11, 12, 1, ya kurang lebih 4 bulan lah kok sudah. Dan ilmunya sih, ini intinya dibandingkan dengan yang lain, maksudnya sampai ada beberapa teman saya pun begitu saya rekomendasikan, itu dia kaget gitu, dia bilang, lu belajar dari mana nih War kayak begini? Dia bilang, iya saya belajar di ini, kalau mau ikut nih saya kasih linknya. Kenapa emang? Karena teman-teman saya itu banyak coach yang istilahnya dia sudah masuk duluan di pasar saham, tapi masuk intinya masuk begitu, enggak punya ilmu gitu, dia cuma ngikut-ngikut. Nah itu begitu dia lihat portofolio saya dan dia tanya, loh portofoliomu bagus-bagus nih, kamu belajar dari mana? Ya saya hitung nih, bagus tuh, kamu belajar di mana nih? Ya, saya kasih ininya, ini coba kamu masuk aja daftar di linknya. Ini saya masuk, wah iya nih benar. Ya intinya dia juga tertarik akhirnya ikut juga gitu. Jadi padahal dia lebih duluan dari saya, dia sempat mengalami yang bulan Maret kemarin tuh yang begitu terjun bebas. Iya gitu ya? Terjun bebas. Iya terjun bebas dia langsung begitu. Iya saya ingat banget tuh di kantor kita waktu itu belum PSBB, kita kantor dia diem aja. Keceriaannya hilang gitu ya? Iya. Keceriaannya hilang. Iya. Padahal biasa orang yang ceria gitu ya? Iya, bilang kenapa bro? Waduh hancur, saham gua hancur nih bro, gini. Pasar saham kan memang jatuh gara-gara corona katanya. Saya bilang ya saya kan waktu itu belum join juga, saya bilang memang begitu, kalau kan memang lagi ini corona, iya makanya itu kalau ada duit masukin lagi, gue bilang itu ada duit lagi. Udah diam aja katanya. Udah diam aja gitu. Tapi dia akhirnya begitu ikut istilahnya ikut kelasnya Coach Dodi, dia mengerti udah, jadi maksudnya ilmunya sudah, maksudnya ternyata sudah begini ya, kita juga sering diskusi lah Coach. Jadi saya memang pinginnya sih juga istilahnya dengan ngikutin Yulat Academy ini betul lah, karena bukan ini, beberapa teman saya juga ikut di tempat lain tuh dibilang memang beda gitu, maksudnya bedanya itu kalau di tempat lain itu cuma dikasih modul-modul aja gitu, ikut berbayar masuk grup terus ngikut itu dikasih modul, udah belajar sendiri. Nah, nanti tiap hari ada rekomendasi ini. Cuman kalau secara teknikalnya nggak pernah diajarin gitu, dia bilang gitu. Paling diajarin chart doang, memang beda gitu. Itu sih coach. Jadi istilahnya dengan ikut ULEF Academy ini ya ilmunya bertambah, terus pengetahuan tentang saham juga. Bahkan ada beberapa buku saya yang dulu buku-buku saham itu saya nggak ngerti cara bacanya, sekarang ngerti gitu kan. Oh bacanya ini ternyata gini ya. Oh tentang hitung PER, apalah istilahnya, tentang hitung fundamental ke perusahaan, jadi ngerti. Alhamdulillah, barakallah. Iya. So, sebenarnya dari segi background, kalau Pak Anwar ini memang apakah ada memang background di bidang ekonomi kah, saham, atau memang dulu kan punya akun RDN, atau memang bisa dikatakan nol putul kan bagaimana sebenarnya dunia sahamnya aslinya, Pak? Ya, dengar mungkin tadi ya sebelum masuk kelas kira-kira, Pak. Iya, nol putul coach. Walaupun saya sebenarnya kerja di bidang keuangan. Saya Gitu. 15 tahun di bank. Oh, 10 tahun di bank. Di bank. Cuman ini memang coach, maksudnya ya itu tadi, karena menganggap bahwa saham itu ya itu tadi dok, sama dengan judi. Itu pertama itu. Jadi maksudnya ada keluarga saya dulu juga gitu, tapi dia mainnya di kurs. Dia juga kerja di bank. Iya, forex. Gimana ceritanya itu?
Ya, dia waktu itu dia di bank juga, salah satu bank pemerintah. Nah, begitu dia dipindahin ke bagian forex, nah dia coba-coba tuh main. Pertama sih memang benar, istilahnya dia dapat cuan tuh orangnya itu. Nah, ketagihan, terus akhirnya dia pinjem. Kejadiannya sama nih yang sekarang-sekarang nih, banyak nih kan, ada beberapa yang pinjem duit untuk trading kan. Udah, akhirnya jatuh. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya dong. Coach nggak punya, karena gini, walaupun kita di bank, kalau bukan bagiannya itu, kita tidak akan diajarin juga. Oh, I Istilahnya, iya, see. nggak akan diajarin juga bagaimana ini apa, mungkin bagian treasury atau bagian bagian sekuritas aja yang tahu itu. Tapi kalau kita di I bagian see. yang beda, tidak akan tahu masalah forex, saham, atau apa itu yang istilahnya bagian treasury. Tidak mungkin akan kita tahu juga. Jadi ya kayak begitu. Dia coba, dia itu akhirnya dia karena rugi, dia sebenarnya bukan pinjam sih. Jadi dia seolah-olah mentradingkan orang. Gitu. Jadi dia cerita bahwa dia berhasil. Mentradingkan orang gimana cerita itu, Pak? Ini kok saya ada istilah baru ini. Mentradingkan Yes. orang. Jadi Saya harus dia belajar di itu, Rapang ini kalau gitu nih. iya. Jadi dia merasa berhasil Hah? menaklukkan forex, Oke. dapat untung, saya nggak tahu sih, tapi dia bilang untungnya gede waktu itu. Nah, dia pertama ngajakin saya, udah sini modal mukamu aja masukin ke saya, nanti saya tradingkan, gitu kan, gitu. Tapi saya bilang, wah saya nggak punya dana. Tapi akhirnya teman-temannya dia yang dia ajak masuk, dan akhirnya sampai waktu itu tahun 2000-an lah ya, dia sampai 50 juta. 50 Tahun juta, dan 2000 itu ya? itu iya dari orang-orang yang sekitarnya dia, yang dia bilang bahwa dari forex itu bisa menghasilkan cuan, keuntungan. Tapi akhirnya gagal 50 juta, dan akhirnya minta pinjam ke keluarga-keluarga untuk menutupin itu. Ya akhirnya sih berhasil, selesai dia punya. Tapi dari situ pun saya merasa bahwa ini ternyata tidak istilahnya dalam tanda kutip tidak ada barokahnya gitu. Maksudnya karena kayaknya kok judi gitu. Saham juga gitu, sehingga akhirnya tidak terlalu memikirkan ke situ, coach. Tidak memikirkan ke situ. Artinya itu menjadi titik juga sebagai penguat bahwa saham, judi, trading ini sama aja kan gitu, Gila ya? Betul coach. Oke, coba lanjutkan Pak Anwar. Gimana proses itu tadi, Pak? Saya menarik ini ceritanya nih, karena memang kan kenyataan memang kalau kita perhatikan dunia saham ini of course lah tadi, karena bagi saya ini sebuah nilai, Pak. Artinya adalah kejadian yang Bapak alami tadi, ya itu kan banyak orang mengalami sama. Yang impact-nya adalah tadi memunculkan sebuah keyakinan bahwa saham tuh judi, saham tuh begini, saham tuh bla 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 gitu loh. Itu adalah sebuah pengalaman yang lalu, tapi dalam perjalanannya alhamdulillah Allah mudahkan. Iya, betul coach, betul. Bahkan Lanjutkan iya. Pak Anwar. Jadi gini, memang karena gini, saya kan di bank itu kan orang di bagian risiko, coach. Jadi yang mengukur risiko bank. Jadi memang mungkin dari situ kulturnya saya sangat hati-hati. Maksudnya semuanya dalam masuki sesuatu itu pertimbangannya harus jelas gitu. Dan memang beberapa tahun ini kan memang banyak beberapa teman juga kan keluar yang istilahnya pensiun dini, terus dia mau usaha berbekal dari dapat bukan pesangon sama dana pensiun yang dapat dari bank itu, dia mau berusaha. Nah, dari situ juga saya belajar, coach. Ada teman saya juga beberapa yang coba maksudnya masuk ke saham. Tapi gitu, coach, dia masuk ke saham pun juga tidak dibekali dengan ilmu. Akhirnya gagal juga. Ada yang investasi bodong, coach. Kasihan, coach, yang dia punya dana pensiun 100 juta hilang. Ikut itu. Jadi dari situ saya benar-benar mempelajari gitu. Maksudnya enggak boleh
salah langkah gitu. Maksudnya bukan berarti kita terlalu hati-hati, tapi maksudnya masalahnya kita kan juga masih Ada awam, perhitungan makanya yang based on ilmu lah, dia kan gitu betul, sebenarnya. iya Bu, iya makanya yang penting itu kita harus ada ilmunya gitu, dan itu pun juga saya dengar dari ustadz-ustadz saya pun juga yang istilahnya sering sharing di majelis-majelis kita di bank itu. Bahkan ada beberapa teman itu mungkin ya karena kita tahu lah coach, bank itu kan banyak beberapa orang menganggap itu riba apa, terus dia pingin keluar, malah biasa Ustadz bilang jangan keluar dulu, kamu kalau keluar belum ada pegangan, terus anak istri lu kamu mau kasih makan apa kan gitu, gitu juga. Jadi maksudnya jangan konyol juga. Ustadz saya juga, beberapa ustadz juga itu memberikan sharing itu juga ini istilahnya yang adil lah gitu ya. Oke, kamu keluar sekarang, tapi berapa bulan kamu hidup dengan uang tabungan, tapi sudah itu kalau tidak ada penghasilan anak istrimu kenapa kan gitu. Jadi harus terukur gitu, harus diperhitungkan matang-matang. Jadi kalau memang mau keluar harus cari pekerjaan. Kalau enggak ada bisnis gitu ya, kalau enggak ada bisnis. Lanjut ke YouLife Academy ini, ya lihat itu dari Facebook itu kok ada pasar saham syariah, wah menarik ini. Ya, saya klik lah ya, klik ke coach, terus lihat websitenya, terus wah menarik ini saham syariah, karena selama ini saya belum pernah berpikiran coach bahwa di saham itu ternyata ada syariahnya juga. Nggak pernah. Yang saya pikir itu ya saham aja gitu. Saham aja, udah tidak ada, bukan tidak, ya maksudnya tidak ada syariahnya loh, maksudnya tidak dipisahkan gitu. Ya pokoknya saham satu aja, maksudnya satu jenis gitu. Tapi ternyata setelah itu, ternyata terbagi dua ya, ada saham syariah juga ya, yang istilahnya sudah melalui reviewnya dari MUI ya, Majelis Ulama Indonesia, sehingga dan itu semuanya istilahnya perusahaannya di review, di audit sama MUI melalui Dewan Syariah Nasional. Saya pikir ya udah, berarti ini memang betul-betul yang saya inginkan gitu, maksudnya yang sesuai syariah dan barokah, dan insya Allah hasilnya pun juga barokah gitu. Amin. Kira-kira Pak Anwar, ketika Bapak masuk tadi melalui proses tadi, kan mungkin kalau di sini saya akan mengatakan ya alhamdulillah Bapak sebenarnya kan ada background di bidang finance kan gitu, sehingga pada saat masuk dalam analisa fundamental segala macam sebenarnya ya oke lah, dia cepat lah untuk nge-grab gitu loh kan gitu ya. Tapi betul, saya ingin tanya kira-kira, karena kalau menurut Pak Anwar kira-kira apa yang saya ketika masuk kelas belajar itu kira-kira untuk orang umum yang ibarat nol putul, nggak ada background kuliah, nggak ada ekonomi, keuangan, itu oke nggak mereka untuk belajar sebenarnya Pak? Saya pikir juga bisa sih Pak. Maksudnya gini, yang penting dia ada kemauan untuk melakukan belajar gitu ya. Karena saya pikir kan juga tidak ada manusia yang tanda kutip bodoh gitu Pak. Nggak ada, maksudnya coach nggak ada yang istilahnya, masa sih dia tidak bisa melakukan proses analisa gitu. Jadi saya pikir sih dengan itu sebenarnya bisa coach. Maksudnya mereka melakukan proses ini. Memang mungkin yang di technical analysis itu mungkin agak agak perlu waktu, karena itu betul karena itu memang betul dan itu pun juga memang harus kita ulang. Saya aja sampai sekarang pun masih sering ulang kok, entah sudah 5 kali lebih kali. Luar biasa, barakallah. So dalam perjalanan dari bulan apa tadi, bulan 10 ya? Iya. 10 RDN, tapi mulai trading bulan apa itu Pak? Bulan 11 coach. Bulan 11, berarti 11 sampai sekarang total udah berapa Pak? Kalau boleh sharing lah kepada kawan-kawan ini. Portofolio tadi. Total itu maksudnya apa ini coach? Profitnya atau total profit kah atau total angka kah? Monggo, silakan untuk sharing. Kadang-kadang kan orang nanya ini Bapak dapat berapa sih? Mono kan di ujung-ujung mono. Iya, benar. Benar kan ini update knowledge tapi dapat cuan mono. Betul. Sampai kawan Bapak mengatakan,
Pak Eber kamu baru belajar kemarin bisa begitu. Saya udah sekian lama bingung gitu kan gitu. Iya, iya, betul, Coach. Iki Ya. ilmu dari langit itu kok gila kan awal ini. Jadi gini, waktu itu saya modal 17 juta, modal 17 juta, terus sampai sekarang itu sudah di angka 24. Barakallah, alhamdulillah. 24 juta. Jadi di total RDN saya 24 juta sekarang. Alhamdulillah. Sudah berapa persen udah meningkatnya? Karena memang naik turun sih, Coach. Ada juga yang istilahnya waktu awal-awal itu, terutama sih memang yang saya perlu belajar itu yang titik entry itu, Coach. Maksudnya kadang menentukan titik entry-nya itu kadang beberapa kali itu saya ketinggian. Maksudnya, oh ini ketinggian. Jadi maksudnya pas naik masuk itu, walaupun sebenarnya sudah waktunya masuk memang, maksudnya sudah waktunya untuk beli, cuman penentuannya itu agak tinggi. Jadi akhirnya cuannya tidak terlalu maksimal. Itu sih yang perlu. No problem. Perlu dilatih aja, Pak. Penting tahu lah. Iya, Itulah learning-nya kan di situ. Karena memang di sini kita banyak latih. Tapi barakallah, sangat agak. Tampil 50% udah. Kurang lebih berarti berapa bulan itu? 3 bulan ya? Iya, Coach. Betul, Coach. Betul, Coach. Barakallah. So, kira-kira sebelum berikan saran, kira-kira menurut Bapak, proses pembelajaran kita ini bermanfaat nggak Pak sebenarnya untuk orang di luar sana, Pak? Kalau dari segi saya sih dan beberapa teman saya sih sangat bermanfaat, Coach, karena mereka sudah istilahnya dari nol putul, bahkan ada beberapa yang dari rugi di pasar saham, terus akhirnya bisa merasakan profitnya. Dan dari nol putul kita bisa tahu dunia saham dengan sangat istilahnya ilmunya itu jarang gitu. Maksudnya dibandingkan di luar. Saya beberapa ikut grup Facebook itu. Banyak itu mereka maunya instan. Minta rekomendasi apa saham hari ini. Saya kadang mengerunyut istilahnya bingung aja. Ini orang masuk dipikirnya kayak pasar gitu, jual beli biasa gitu. Dia belum baca buku yang istilahnya bukunya Smelling Investor itu punya Benjamin Graham itu, bahwa ini itu bisnis gitu. Pasar saham itu bisnis, di mana kita membeli suatu perusahaan, jangan anggap enteng gitu. Betul. Kita beli perusahaan di sini. Kalau Anda tidak punya ilmunya, bagaimana caranya Anda mau dapat untung gitu? Bagaimana cara mendapat investasi Anda berhasil? Sementara Anda kayak masuk pasar kayak pasar aja, kayak pasar jual beli sayur ayam itu, masuk beli udah itu nanti dipikirnya begitu naik langsung jual. Astagfirullah, saya bilang enggak kayak begitu, harus banyak tahapannya, aku bilang gitu. Dan ya saya pikir Coach Dodi ini istilahnya dengan New Life Academy ini sudah memberikan istilahnya memberikan manfaat lah, Coach, untuk istilahnya dalam artian memberikan edukasi tentang saham ini betul-betul sangat bermanfaat. Terbantu insya Allah Pak selama ini Pak, alhamdulillah. Insya Allah saya terbantu. Walaupun ayah terpaksa harus istirahat di rumah, enjoy, juga udah fokus, insya Allah bisa membantu. Iya, betul Coach, betul Coach. Jazakallah. Terima kasih Pak Anwar yang telah memberikan sharing kepada teman-teman. Ya, insya Allah ini kita mendapatkan energi. Saya juga banyak belajar tadi dari apa yang Bapak sampaikan. Ternyata trading manusia, baru tahu juga istilah tadi. Trading kan uang, menitip itu untuk maksudnya Coach. Jadi dia nitip dulu. Tapi nggak saya pakai Pak. Saya suka begitu Pak. Sudah. Kan kadang gitu. Bahkan jangankan Coach, saya pun sekarang banyak nih Coach yang teman-teman saya minta titip. Udah War, gue titip aja War. Titip duit Coach sama saya, Coach katanya minta saya untuk di trading kan. Saya bilang sudah mulai gitu, sudah mulai. Saya bilang godaan itu, nggak bisa kayak begitu. Saya bilang nggak bisa kayak begitu. Kamu kalau mau nih, saya kasih linknya, mau belajar. Belajar. Jadi enak. Waduh, saya nggak ada waktu, nggak ada ini. Ya biasalah Coach. Ya benar juga sih Coach. Ada alasan lah. Ada biawaknya lagi. Iya, ada aja tuh biawaknya. Ada alasan sibuk lah memang itu. Saya kadang bilang, sibuk apa kok di rumah aja work from home kok. Kadang ngantar anak, kadang iya kan gitu Coach. Maksudnya kan iya, betul. Istilahnya
kita sendiri yang ngatur gitu loh. Betul, betul. Ya memang kalau dicari alasan banyak alasan sebenarnya. Dan itu kadang-kadang menjadi sebuah pola juga. Memang ada juga kemarin ke Pak Anwar, mereka kayak murid kita, kemudian sepertinya juga ada. Jadi dia di sebuah trading jalan, sudah mulai kawan-kawan ingin nitipin. Saya sarankan jangan buat begitu dulu. Iya, jangan. Ya, jadi sebab mentality yang dititipin itu dia mau dititipin. Cuman nanti mentalitinya pada saat sesuatu market nggak jelas, ribut lagi nanti Pak itu. Iya, benar. Itu yang susah nanti jadinya. Benar. Makanya itu saya katakan, Was, udah itu bisa selamat hari raya masuk ke laut dan juga. Iya, kalau saya kan sudah pernah punya pengalaman saudara saya itu, itu kena itu, makanya saya nggak mau. Itu cuma sekali dikejar-kejar orang Pak. Iya, gitu, Pak, ya? makanya itu, aduh, mending kita tenang-tenang aja lah. Iya, kita buat sesuatu yang the best, kemudian enjoy diri kita ambil keputusan sendiri, kita analisa. Jazakallah, terima kasih banyak ini Pak Anwar yang telah memberikan sharing kepada kawan-kawan. Syukran, jazakallah, terima kasih Pak Anwar. Insyaallah terima kasih banyak Coach, terima kasih banyak Coach. Telah menginspirasi banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih banyak Coach ilmu-ilmunya juga. Terima kasih. Yo.